Let's write together. Finish. Please stand up. Greeting. Good morning, man. Everybody, how are you today? I'm fine, and you? Oke, bagaimana kabar kamu hari ini? Hari ini, Bu. Alhamdulillah. Semangat untuk belajar ekonomi hari ini? Semangat. Oke. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Seperti biasa, kita akan membuat refleksi ataupun asesmen diagnostik dan diagnostik, ya. Silakan kamu buat di kertas yang dibagikan. Seperti biasa, pembelajaran kita setiap hari, ya. Apa yang menjadi perasaan kamu hari ini? Kamu buat dalam bentuk emoticon, ya. Silakan. Ataupun dalam bentuk tulisan, silakan. Ataupun di Oke, suaranya tangan yang bekerja, ya, apa yang menjadi perasaan kamu, silakan. Ya, silakan. Ya, dari gambaran perasaan yang ibu lihat berbagai macam, ya. Ini situasi hati kamu atau bagaimana perasaan kamu ibu lihat. Ini ibu nampak tadi, maaf ya. Ini Andri dengan senyum, ya Pak. Berarti semangat, ya. Alhamdulillah di sini nggak ada yang ada sedih, semangat. Ya, semangat semua. Berarti kita alhamdulillah untuk hari ini pembelajaran kita dapat mudah-mudahan dapat kita ikuti dengan baik. Amin. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Aura, Keisha, sama Anissa. Ada. Keisha sama Anissa. Anissa. Tadi ada. Dea. Oh, izin Bu. Izin. Pembelajaran hari ini kita masuk, ya. Sebelum kita pembelajaran pada hari ini yaitu tentang jurnal umum, ibu ingin kamu, ya, mengisi asesmen diagnostik yang telah diberikan di grup. Silakan kamu isi asesmen diagnostik yang telah ibu share di grup 5 menit, ya. Ya, ibu ingin kalian mengingat kembali akun-akun di dalam persamaan dasar akuntansi, ya. Nanti ada akun harta, kemudian ada akun siapa lagi yang kamu ingat coba? Aktiva. Iya, aktiva termasuk adalah harta. Kemudian Pasifa. kemudian Utang. iya, utang. Jadi rumus persamaan dasar akuntansi. Aktiva sama dengan pasifa atau hutang tambah kewajiban. Iya, aktiva sama dengan pasifa ataupun aktiva sama dengan utang ditambah modal, ya. Jadi ini adalah lanjutan dari persamaan dasar akuntansi, ya. Ini kita masuk pada jurnal umum. Lanjutan dari persamaan dasar akuntansi, ya. Di dalam jurnal umum ini, ya, dalam pencatatan transaksi-transaksi yang terjadi dalam jurnal umum, kita harus punya nota atau bukti dalam pencatatan. Karena dalam jurnal umum nanti akan kita catat transaksi-transaksi yang terjadi pada satu periode, di mana nanti di situ akan nampak apa saja yang menjadi kolom harta, apa saja yang menjadi utang ataupun kewajiban. Nanti kita akan lebih sederhana bentuknya, ya, lebih sederhana bentuknya nanti di sini, di mana di sini ada kolom debit dan ada kolom kredit, ya, ada kolom debit dan ada kolom kredit, ya, yang termasuk nanti di dalam kolom debit, ya. Tetap ingat, ya, rumus seperti ibu telah masukkan ke dalam materi sebelumnya dalam grup materi jurnal umum, kamu bisa lihat di grup, di mana sebelumnya di sini bahwa dalam kolom aset atau harta, apabila harta bertambah kita masukkan
Iya, debit. Ya, kalau harta berkurang kita masukkan di sebelah debit. Yang termasuk dalam kolom harta adalah ada perlengkapan, Uang. ada kas, kemudian ada peralatan, ada piutang. Ini termasuk dalam kolom harta. Ataupun ada berbentuk kendaraan. Ini juga termasuk dalam kolom harta. Ya, di dalam kolom kredit ini adalah pengeluaran yang terjadi, ya, yang terjadi di dalam seperti kita misalnya membayar beban. Ini termasuk. Kemudian pengambilan uang pribadi atau prepaid. Ya, ini dalam kolom. Kemudian pendapatan, ya, pendapatan. Apabila pendapatan bertambah diletakkan di sebelah pendapatan, apabila ditambah diletakkan di sebelah kredit. Ya, kenapa? Setiap keuangan, ya, atau uang, baik uang yang sudah ada di depan mata ataupun uang tersebut masih sama orang, tetap dalam laporan keuangan dalam pencatatan akuntansi tetap dicatat. Ya, sekalipun uang tersebut belum dibayar secara lunas pada kita, itu disebut dengan piutang. Piutang adalah berupa harta. Jadi apabila piutang di sini bertambah, kita masukkan ke dalam debit. Kalau berkurang kita letakkan di sebelah kredit. Oke, hutang. Hutang apabila bertambah, kita letakkan di sebelah kredit. Kalau berkurang, debit. Apa sebabnya? Karena hutang itu di situ apabila kita membayar berkurang kewajiban kita. Baik hutang dagang maupun hutang usaha. Kemudian pendapatan kalau bertambah diletakkan di sebelah kredit. Kalau berkurang debit. Ya, nanti kita aplikasikan ke dalam transaksi-transaksi yang akan kita buktikan di dalam contoh. Kemudian beban kalau bertambah diletak di sebelah debit. Kalau berkurang kredit. Jadi dalam pemikiran kita, kenapa beban diletakkan di sebelah debit padahal beban itu bertambah? Kenapa letakkan itu? Karena pada penulisan beban kita letakkan di sebelah kredit. Apa kita yang berkurang? Kas. Iya, kas. Karena sifatnya kita membayar. Beban sewa, beban upah, ya, beban penyusutan, beban berupa-rupa, ini kita letakkan di sebelah kredit. Sifatnya kita membayar. Apa kita yang berkurang? Harta kita yang berkurang berarti berbentuk uang kas atau kas. Oke, untuk lebih kamu pahami kita lihat video tentang ilmu. Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi. Belajar akuntansi modern dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan membahas mengenai jurnal umum. Jadi jurnal umum ini adalah sebuah proses dalam akuntansi atau dalam siklus akuntansi yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Jadi untuk dapat mencatat sebuah transaksi dalam bentuk jurnal umum, kita harus betul-betul paham mengenai saldo normal dalam akuntansi. Di mana saldo normal dalam akuntansi ini dalam proses jurnal umum akan kita gunakan untuk menentukan posisi saldo dari sebuah akun, apakah posisinya di debit atau di kredit. Kemarin kita sudah bahas mengenai persamaan dasar akuntansi dan saldo normal akuntansi. Saya ulang sedikit untuk merefresh pengetahuan kita. Sebenarnya penggunaan dari si saldo normal itu seperti apa? Kemarin sudah kita bahas yang ini, di mana setiap kelompok akun terdiri dari yang namanya akun-akun. Nah, kata kuncinya adalah semua akun yang berada di sebelah kiri sama dengan yang terdiri dari aset dan beban mempunyai saldo normal di debit ketika bertambah di debit dan ketika berkurang posisinya di kredit. Kata kunci yang kedua adalah semua akun yang berada di sebelah kanan sama dengan yang terdiri dari akun kewajiban, ekuitas, dan pendapatan mempunyai saldo normal di kredit ketika bertambah di kredit dan ketika berkurang di debit. Jadi tujuan dari saldo normal ini adalah untuk mempermudah kita nanti ketika menentukan posisi saldo dari sebuah akun berdasarkan transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan. Kita akan coba ke contoh soal teman-teman untuk melatih kemampuan
dimiliki oleh Nyonya Destina pada bulan Januari 2022 telah melakukan transaksi sebagai berikut. Kita mulai dengan kasus yang pertama. Tanggal 1 Januari, Nyonya Destina memulai usahanya dengan menginvestasikan uangnya sebagai modal pertama sebesar 17.500.000. Oke, berdasarkan kasus ini kita akan menganalisis berdasarkan proses analisis dalam mencatat transaksi dalam bentuk jurnal umum. Oke, yang pertama kita tentukan akun yang terlibat. Nah, berdasarkan dari kasus yang tanggal 1 Januari di mana Nyonya Destina menyetorkan modal awal untuk mendirikan perusahaan trading. Berarti kita sebagai konten dalam sebuah perusahaan, karena si Nyonya Destina menyetorkan modalnya, berarti sekarang posisi kita adalah menerima. Karena kita menerima modal, otomatis kas kita posisinya bertambah, kemudian modal kita posisinya bertambah. Pertama, akun yang terlibat. Oke, karena kita tadi menerima setoran modal, berarti akun yang terlibat pertama ada namanya kas. Kemudian yang kedua, karena kita menerima setoran modal, akun yang terlibat yang kedua namanya adalah akun modal. Contohnya, kemudian proses yang nomor 2, tentukan saldo akun bertambah atau berkurang. Karena kita posisinya menerima dana, otomatis kas posisinya bertambah. Kemudian yang kedua, modal juga posisinya bertambah. Kita lanjut ke proses yang ketiga, di mana prosesnya adalah tentukan posisi saldo. Nah, untuk menentukan posisi saldo dari akun kas dan modal, kita harus kembali ke konsep dari saldo normal dalam akuntansi, di mana akun yang terlibat berdasarkan transaksi yang tanggal 1 yaitu kas dan ada modal. Kas posisinya bertambah, modal posisinya bertambah. Kalau kita lihat secara persamaan dasar akuntansi atau secara saldo normal, kas adalah bagian dari akun yang berada di sebelah kiri sama. Oke, kas adalah bagian dari aset. Aset ketika bertambah posisinya di debit. Sehingga kalau kita kembali ke dalam pembahasan dari soal, kas posisi bertambah di debit. Karena kas adalah bagian dari aset, teman-teman. Selanjutnya yang kedua yaitu akun modal. Kalau kita kembali ke konsep saldo normal, modal adalah bagian dari ekuitas. Karena tadi modal posisinya bertambah, maka ekuitas bertambah posisinya di kredit. Makanya, kalau kita kembali ke penyelesaian, di mana modal posisinya bertambah. Karena modal adalah bagian dari ekuitas, dan ekuitas adalah akun yang berada di sebelah kiri sama dengan, berarti modal bertambah posisinya di kredit. Oke, setelah itu apa? Tinggal kita pindahkan ke jurnal umum, di mana jurnal umum konsepnya adalah untuk mencatat semua transaksi yang terjadi atau transaksi keuangan yang terjadi dalam sebuah perusahaan, dan kita pindahkan ke jurnal umum, teman-teman. Oke, tadi aku nanti berada kas bertambah posisinya di debit, kemudian modal bertambah posisinya di kredit. Maka sudah selesai untuk kasus yang tanggal 1. Kita lanjut ke kasus berikutnya, teman-teman. Oke, kasus berikutnya di sini tanggal 3 dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Nah, untuk pembayaran sewa kita bisa menggunakan dua metode, atau ada dua metode untuk mencatatnya. Yang adalah ada metode laba rugi, yang kedua adalah ada metode neraca. Tetapi dalam kasus ini saya menggunakan metode laba rugi, sehingga berdasarkan dari kasus yang tanggal 3 di mana kasusnya adalah dibayar sewa atas ruangan untuk usahanya sebesar 1.750.000. Kalau kita lihat berdasarkan kasus ada dua akun yang terlibat. Pertama ada beban sewa, yang kedua karena kita bayar berarti ada kas yang terlibat. Nah, berdasarkan dari kasus ini kalau kita lihat
ke proses yang kedua. Saldo akun bertambah atau berkurang karena kita bayar sewa, otomatis beban kita posisinya bertambah atau beban kita posisinya bertambah. Kemudian karena kita bertambah, otomatis kita sekarang atau kita posisinya bertambah. Oke. Kemudian kasus proses berikutnya tentukan posisi saldo. Oke. Kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi atau kita kembali ke konsep saldo normal. Akun yang terlibat pertama ada namanya beban sewa dan ada namanya kas. Kita mulai dari beban sewa. Kalau kita lihat beban sewa ada bagian dari beban, di mana beban merupakan akun yang berada di sebelah kiri sama dengan beban ketika bertambah posisinya di DB. Teman-teman ya, sehingga di sini kalau dari penyelesaian beban sewa bertambah posisinya di DB. Oke, kemudian akun yang kedua yaitu ada kas, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat secara saldo normal, kas adalah bagian dari aset. Aset adalah akun yang berada di sebelah kiri sama dengan, sehingga aset ketika berkurang posisinya di kredit. Oke, kalau kita kembali ke sini, kas posisinya berkurang berarti di kredit. Tinggal kita catat dalam bentuk yang namanya jurnal umum, teman-teman ya. Oke, yang tadi beban sewa bertambah posisinya di debit, kemudian yang kedua kas berkurang posisinya di kredit. Nilainya berdasarkan nilai transaksi Rp1.750.000. Kita lanjut ke transaksi yang ketiga, teman-teman ya. Di mana transaksi yang ketiga atau transaksi tanggal 9 yaitu diberi penekanan kantor secara tunai dari toko kali senilai Rp1.150.000. Nah, berdasarkan kasus ini kita dapat melihat akun yang kedua. Pertama ada namanya perlengkapan, yang kedua karena kita bayar secara tunai, otomatis yang kedua namanya kas, teman-teman ya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Oke, pertama akun yang terlibat ada namanya perlengkapan, yang kedua ada namanya kas. Oke, saldo akun pertama atau berkurang, perlengkapan kita beri perlengkapan posisinya bertambah, teman-teman ya. Kemudian yang kedua karena kita bayar secara tunai, nanti kas kita sekarang posisinya berkurang, teman-teman ya. Oke, proses yang ketiga tentukan posisi saldo. Kita kembali lagi ke persamaan dasar akuntansi. Oke, di mana akun yang terlibat dalam transaksi tanggal 9 yaitu ada perlengkapan dan ada kas. Perlengkapan posisinya bertambah. Kalau kita lihat perlengkapan adalah bagian dari aset, di mana aset merupakan akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Akun yang berada di sebelah kiri sama dengan ketika bertambah posisinya di debit. Maka secara penyelesaian, berarti kasus berikutnya tadi ada kan kita perlengkapan bertambah posisinya di debit senilai dengan transaksi. Kemudian karena kita bayar secara tunai, kas posisinya berkurang berada di posisi kredit. Sudah, teman-teman. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Kasus tanggal 11 dibeli secara kredit peralatan kantor dari toko Yuko di Madiun seharga Rp1.900.000. Oke, kalau kita lihat dari transaksi ini, akun yang terlibat pertama ada namanya peralatan. Kemudian karena kita beli secara kredit, otomatis yang terlibat juga namanya kuota, teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari penyelesaian. Oke, akun yang terlibat pertama ada peralatan, karena kita beli peralatan. Yang kedua pusat, karena kita beli secara kredit. Nah, kemudian saldo akun bertambah atau berkurang. Peralatan karena kita beli, otomatis posisinya bertambah, teman-teman ya. Kedua pula karena kita beli bayar si peralatan, berarti sekarang hutang kita posisinya bertambah. Oke, kita lanjut ke proses berikutnya, tentukan posisi saldo. Oke, nah kita kembali ke persamaan dasar atau kita kembali ke konsep saldo normal, di mana akun yang terlibat ada namanya peralatan dan hutang. Peralatan adalah bagian dari aset. Aset adalah akun yang berada di sebelah kiri sama dengan. Akun yang berada di sebelah kiri sama dengan ketika bertambah posisinya di debit. Maka di sini peralatan bertambah posisinya di debit. Oke, kemudian kita lanjut ke akun yang kedua yaitu hutang. Hutang posisinya bertambah, teman-teman ya. Oke,
Secara saldo normal, hutang adalah bagian dari kewajiban. Kewajiban ketika bertambah posisinya di kredit, karena kewajiban merupakan akun yang berada di sebelah kanan sama dengan. Berarti di sini di penyelesaiannya, hutang bertambah posisinya di kredit. Nah, gampang ya, tinggal kalau mencoba untuk kasus-kasus yang berikutnya. Nah, kemudian kasus yang tanggal 13 telah diselesaikan pekerjaan atas jasanya dengan biaya penyelesaian 2.750.000. Jumlah tersebut masih belum diterima secara tunai. Oke. Nah, aku yang kedua pertama ada namanya pendapatan. Kemudian yang kedua karena kita belum menerima pembayaran, otomatis yang kedua namanya piutang. Ya, pendapatan posisinya bertambah, piutang posisinya bertambah. Kalau kita lihat secara penyelesaian, oke, aku dan kedua ada namanya piutang, yang kedua ada pendapatan. Saldo akun pertama itu berkurang karena kita menyelesaikan jasa dan belum dibayar, otomatis piutang kita posisinya bertambah, ya. Dan karena kita menyelesaikan si pekerjaan kita, berarti sekarang pendapatan posisinya bertambah. Kita tentukan posisi saldo. Nah, kalau kita lihat berdasarkan dari saldo normal, piutang merupakan akun yang berada di sebelah kiri sama dengan karena bagian dari aset. Aset ketika bertambah posisinya di debit. Berarti di sini piutang bertambah posisinya di debit, namanya. Oke, piutang bertambah posisi di debit. Kemudian yang kedua ada pendapatan. Oke, pendapatan bertambah. Oke, kalau kita lihat secara saldo normal, pendapatan merupakan akun yang berada di sebelah kanan sama dengan, sehingga ketika bertambah posisinya di kredit. Maka di sini teman-teman tinggal secara penyelesaian. Ini kamu sudah melihat ya bagaimana pencatatan dalam jurnal umum ya. Yang kemarin apabila harta bertambah kita letakkan di sebelah debit. Kalau harta sudah berkurang berupa piutang, peralatan, perlengkapan ya yang berbentuk harta aktiva, ini kita letakkan di sebelah kredit. Kemudian modal kalau bertambah kita letakkan di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Kemudian beban kalau bertambah kita letakkan di sebelah debit, kalau berkurang kita letakkan di sebelah kredit. Dan hutang kalau bertambah kita catat di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Dan terakhir adalah pendapatan. Pendapatan apabila bertambah kita catat di sebelah kredit, kalau berkurang di sebelah debit. Oke, ya. Silakan bentuk kelompok ini dan masih kelompok apa tadi? Boleh lihat belum sesuai. Oke, kembali ke kelompoknya. Silakan Asliada di belakang kelompok 3. Ya, ibu masing-masing kelompok silakan menyelesaikan HDD yang ibu berikan. Ini maaf ya, karena memang sesuai dengan asesmen diagnostik yang diberikan. Ini ada perbedaan sama, tapi tetap tingkat kesukaran yang sama. Ingat sesuai dengan yang telah kamu dapatkan tadi, ya, sesuai dengan rumus-rumus di dalam jurnal umum. Oke, silakan kelompok 3. Sambil yang lain kelompok 3 silakan hasil dari presentasinya. Nanti kita bahas bersama, bisa ada diskusi sama-sama. Silakan Bella, Asliada, kemudian Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami yang akan dicatat oleh Bella terlebih dahulu. Oke, silakan kelompok 3 suaranya buat selanjutnya soal silakan. Tanggal 1 Agustus 2023, Sandra membuka usaha salonnya dengan memasukkan modal berupa uang tunai senilai 50 juta rupiah. Ini terjadi pada kas, jadi jatuhnya di debit 50 juta rupiah
Peralatan 5 juta. Itu di sini uraiannya terdapat peralatan jatuhnya di debit sebesar 5 juta rupiah dan sepeda motor senilai 20 juta dan membeli kendaraan lagi sebesar 20 juta rupiah jatuhnya di debit. Terus tuh dan ditotalkan semua modalnya jatuhnya di kredit 75 juta rupiah. Tanggal 2 Agustus 2023 membayar sewa gedung senilai 5 juta. Ini sewanya jatuhnya pertamanya di debit. Terus tuh yang berkurang kas jatuhnya di kredit 5 juta. Tanggal 10 Agustus 2023 menerima jasa pendapatan servis mobil sebesar 7 juta rupiah. Di sini pada tanggal 10 dia menerima pendapatan sebesar 7 juta jatuhnya di kredit. Habis itu kasnya berkurang sebesar 7 juta jatuhnya di debit. Tanggal 12 Agustus 2023 membeli perlengkapan servis mobil dengan kredit senilai 7 juta rupiah. Pada tanggal 12 Agustus membeli perlengkapan lagi sebesar 7 juta, lalu berkurang kasnya sebesar 7 juta jatuhnya di kredit. Tanggal 15 Agustus mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai 2 juta. Di sini pada tanggal 15 Agustus dia mengambil prive. Prive itu sama dengan uang pribadi. Jatuhnya di debit sebesar 2 juta, lalu kasnya juga berkurang sebesar 2 juta. Oke, jadi total hasil kami dari debit 96 juta dan kredit 96 juta. Baiklah, dari hasil diskusi kami tadi ada yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan? Nomor 1 untuk transaksi tanggal 2 dan tanggal 15. Sewa dan prive itu masuknya ke aset utang atau pendapatan bukan. Kemana masuk sewa dan prive? Kalau sewa ini dia jatuhnya di beban. Kalau prive ini dia jatuhnya di modal. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan. Sekian dari hasil diskusi kami. Saya tutup. Selamat pagi dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan berikan asesmen ataupun ya informasi ya, ini kami akan langsung kerjakan. Sebentar sebelum kita refleksi, Ibu akan kembali ya untuk jurnal buku ini. Alhamdulillah kemudian anak-anak sudah memahami semua ya, bahwa harta pertama kita letakkan di sebelah debit. Kalau berkurang debit. Pendapatan kalau bertambah Kredit. kalau berkurang Debit. beban apabila bertambah debit. Kalau berkurang utang kalau bertambah kalau berkurang berarti sudah dapat dipahami semua ya. Jadi minggu depan kita belajar posting buku besar. Oke, untuk selanjutnya silakan buka HP masing-masing, silakan isi Padlet ya, isi Padlet yang telah Ibu berikan, share di grup refleksinya, kemudian survei ya, survei dan Padlet. Di Padlet itu kalau kamu ingin membuat foto kamu bisa, silakan pakai smart foto juga bisa, pakai file foto yang ada di HP kamu juga bisa. Sudah semuanya, kita tutup pembelajaran kita hari ini. Silakan Andri. Attention please. Let's try together. Finish. Big stand up. Finish. Good afternoon, man. Terima kasih untuk hari ini, untuk hari ini. Nah, sebelum kamu kembali ke kelas masing-masing, Ibu ada memberikan ribuan tadi ya sebenarnya, karena memang semuanya memang alhamdulillah kelompoknya mantap semua, jadi semua dapat 5.
Yeay.